Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum saya memulai pelajaran pada hari ini, kita mulai dengan bacaan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Di sini udah pada tahu belum interaksi sosial itu apa? Nah ya, saya jelaskan ya. Interaksi sosial ini merupakan hubungan yang dinamis antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Atau bahasa sederhananya begini, proses di mana orang-orang beraksi dan bereaksi satu sama lain dalam suatu hubungan. Nah, ciri-ciri interaksi sosial ini apa saja? Nah, ciri-ciri interaksi sosial ini ada jumlah pelakunya itu lebih dari satu orang. Karena dalam interaksi itu pasti membutuhkan aksi dan reaksi seseorang yang memberi tindakan atau syarat terjadinya interaksi. Bila tindakan tersebut direspon orang lain, ini yang dinamakan interaksi sosial. Kemudian yang kedua itu interaksi sosial ini menggunakan komunikasi dengan simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol di sini artinya apa? Artinya itu dalam simbol dalam bahasa isyarat atau dalam bahasa yang dipahami atau bahasa yang dipahami oleh lawan interaksi kita atau orang lain. Jadi antara individu dengan individu atau antara orang yang kita ajak berinteraksi itu paham bahasa kita. Jadi manusia sama manusia, gak mungkin dong hewan sama manusia. Kita kan gak ngerti yang diomongin hewan dengan kita kan beda. Jadi itu bukan interaksi sosial ya. Kemudian yang ketiga, ada interaksi sosial yang membuat dimensi waktu yang meliputi masa lalu. Nah, masa lalu, masa kini maupun masa depan. Nah, ini artinya interaksi sosial itu di masyarakat terdapat konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi kita. Kemudian yang terakhir, adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, kedua belah pihak ini berinteraksi tentunya memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Namun, interaksi ini tidak selalu dimiliki tujuan yang sama. Tapi, dalam interaksi ini mengarah pada kerjasama ataupun mengarah pada pertentangan. Jadi nggak semuanya mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya kita akan membahas bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial ini memiliki dua bentuk, teman-teman. Yang pertama, bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, kita pertama membahas tentang bentuk interaksi asosiatif dulu. Nah, apa arti asosiatif? Asosiatif ini artinya bentuk interaksi sosial yang positif sehingga bisa menghasilkan persatuan. Nah, ada juga jenis-jenisnya. Jenis-jenis asosiatif ini ada kooperasi, ada akomodasi, ada asimilasi, ada akulturasi. Nah, apa itu kooperasi? Kooperasi itu artinya upaya yang dilakukan orang banyak untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini untuk mencapai tujuan bersama kan artinya menuju ke ranah positif. Kemudian yang kedua ada akomodasi. Akomodasi ini apa artinya? Artinya upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Jadi
Akomodasi ini upaya untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai, seperti itu. Jadi ini termasuk interaksi-interaksi yang mengarah ke hal-hal positif. Kemudian yang ketiga ada asimilasi. Nah, asimilasi ini artinya percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Nah, asimilasi ini kalian udah pada itu ya, familiar ya bahasanya. Kemudian yang terakhir, jenis-jenis asosiatif ini akulturasi. Nah, akulturasi ini apa artinya? Penerimaan segala unsur-unsur baru tanpa menghilangkan unsur-unsur lama. Jadi unsur-unsur asli di budaya kita ini tidak dihilangkan, jadi tetap ada. Kemudian yang kedua ada bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, bentuk interaksi sosial disosiatif ini kebalikan dari asosiatif. Yang tadi asosiatif artinya mengarah ke hal-hal yang positif. Nah, ini disosiatif kebalikannya. Ini mengarah ke bentuk interaksi sosial yang negatif. Nah, artinya interaksi sosial ini dapat menimbulkan adanya perpecahan atau konflik. Jadi ada jenis-jenisnya, ada oposisi, ada kompetisi, ada kontroversi. Ya, seperti itu ya. Ini jenis-jenisnya mengarah hal ke perpecahan seperti itu. Arti dari oposisi sendiri ini adalah upaya individu atau kelompok untuk menentang atau menyalahkan lawan. Pelakunya disebut oposan. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi ini adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk bersaing memperebutkan sesuatu. Jadi dalam kompetisi seperti lomba, kita itu untuk memperebutkan, kita tuh bersaing untuk merebutkan juaranya siapa, seperti itu ya. Terus yang terakhir ada kontroversi. Kontroversi ini di dalamnya meliputi penolakan, penyangkalan, terus pengkhianatan atau penghujatan. Jadi seperti di media sosial sekarang ya, ini netizen itu seperti itu adalah interaksi bentuk interaksi disosiatif yang secara tidak langsung. Sekarang kan banyak media-media, kita bisa komen di media sosial, bisa posting di media sosial dalam interaksi secara tidak langsung. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial ini ada dua. Yang pertama ada kontak sosial dan ada komunikasi. Kontak sosial artinya apa? Artinya itu kontak sosial sama-sama menyentuh antara satu individu dengan individu lainnya. Tapi dalam interaksi sosial, kontak sosial ini tidak selalu terjadi interaksi fisik, karena orang sekarang ini bisa bicara melalui HP atau video call seperti itu. Jadi tidak secara langsung, ada medianya. Dua, ada komunikasi. Nah, komunikasi ini menjadi salah satu syarat interaksi sosial. Karena apa? Karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Kemudian kita ada 5 unsur pokok dalam komunikasi ini. Ada 5 unsur. Yang pertama ada komunikator. Apa itu komunikator? Komunikator ini orang yang menyampaikan pesan. Nah, kemudian ada komunikan. Komunikan itu apa? Komunikan itu orang
atau sekelompok orang yang menerima pesan. Jadi kalau komunikatornya ini menyampaikan, yang komunikannya ini yang menerima pesan dari komunikator tadi. Kemudian ada pesan. Pesan itu dapat berupa informasi, instruksi, atau perasaan. Jadi kalau kalian sedang memberi informasi kepada teman atau siapa, itu merupakan suatu komunikasi. Curhat pun juga seperti itu. Kalian curhat kepada teman, pada sahabat, itu juga namanya komunikasi. Kemudian media. Media ini alat untuk menyampaikan pesan. Nah, dalam komunikasi ini kan tidak selalu bertemu langsung. Jadi dalam HP gadget zaman sekarang itu kan udah ini yang disebut media. Kemudian efek itu merupakan pengaruh dari pesan yang disampaikan. Jadi kita menyampaikan pesan kepada seseorang. Nah, pengaruh yang dibawa oleh orang yang kita ajak komunikasi itu merupakan itu yang dinamakan efek. Kemudian yang terakhir ada contoh. Yang terakhir kita akan mencontohkan interaksi sosial dalam bentuk asosiatif dan disosiatif. Jadi di sini udah pada tahu belum? Yang disosiatif tadi apa? Ya, yang disosiatif ini yang negatif, yang asosiatif ini yang positif. Contohnya apa yang bentuk positif dan negatif? Ya, kamu coba. Baik. Nah, asosiatif, kalau yang contoh interaksi sosial asosiatif ini seperti pemilihan ketua kelas. Nah, kalau di dalam kelas kan ini seperti pemilihan kalian memilih ketua kelas. Ini kan mengarah ke tujuan yang positif, supaya di dalam kelas ada yang ngatur, ada yang ini kan jadi bentuk positif. Kemudian yang contoh interaksi sosial disosiatif yang bentuknya negatif, yang mengarah ke hal-hal negatif ini seperti tawuran, demonstrasi. Yang demonstrasi kemarin itu kan pasti ada pertentangan. Terjadinya demo karena apa? Karena adanya masalah yang ingin disampaikan kepada pihak yang memiliki masalah. Nah, kemudian terjadi tawuran antara supporter sepak bola, ini yang sering terjadi. Ya, seperti itu. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik teman-teman, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.